Mana perbedaannya? Selain dari sumber makna dan lafaz, siapa yang memaknai, siapa yang memberikan makna, kemudian siapa yang melafazkannya. Kalau Al-Quran, ketika kita membacanya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Al-Hadisul Qudsi dan Al-Hadisun Nabawi, ketika seseorang membacanya, sampai sejauh ini saya belum mendapatkan nas, baik dari Al-Quran berlebih lagi dan juga dari hadis-hadis Nabi yang menyatakan siapa orang yang membaca hadis Nabi, maka kemudian dapatlah ia bagian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan hanya dimiliki oleh Al-Quran saja. Kecuali sudah mendalami, memahami, mengkaji al-hadis, baru di situ ada keutamaan orang-orang yang mengkaji al-hadis. Dan ini ada keterangannya di dalam hadis An-Nabawi. Ini penjelasan saya tentang beberapa poin perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadisul Qudsi dan Al-Hadisun Nabawi. Adapun ketiganya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketiga ini masuk kepada kategori bagian wahyun ilahiyun. Wahyu ilahi tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab apa yang disampaikan oleh Allah, baik itu Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, Al-Hadisul Qudsi, Al-Hadisun Nabawi, karena memang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Allah ditularkan kepada baginda Rasul, sehingga apa yang disebut pada lisannya Rasul, apa yang dipraktekkan oleh Nabi dalam organ tubuhnya beliau, maka itu semuanya adalah bagian daripada arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ilahi dia. Ketiga-tiganya masuk kategori wahyu ilahi. Jadi kan ada wahyu yang turun tapi tidak termuat di dalam Al-Quran gitu Ustaz ya. Iya betul. Ini dia masuknya adalah Al-Hadisul Qudsi dan Al-Hadisun Nabawi. Selain daripada Al-Quran yang sudah kita kenal beberapa ayat-ayatnya, beberapa surah-surahnya, maka itu masuk kepada bagian Al-Hadisul Qudsi dan juga Al-Hadisun Nabawi. Yang memang langsung disampaikan kepada Rasul oleh malaikat, tapi itu kemudian jadi hadis gitu. Iya betul. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Artinya pesan dari Allah kepada malaikat Jibril, lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan langsung apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul ketika dibacakan langsung cara penyampaian wahyu Al-Quran kepada Rasul, maka tanda-tanda itu sudah dikenali oleh Rasul. Seringkali diberikan gambaran oleh Nabi bahwa ketika datangnya itu firman Allah, Quran turun dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada baginda Rasul, Rasul cukup goncang dirinya. Karena apa? Sesuatu yang menjadi firmannya Tuhan kita seluruhnya itu diberikan kepada satu orang di antara manusia-manusia yang lain, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran saja ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau saja satu ayatku kuturunkan bukan kepada Rasul, tapi kuturunkan tepat pada kedua bukit atau gunung yang besar, maka niscaya gunung yang besar ini tidak akan pernah mampu menerima apa yang telah kufirmankan, yaitu dari firman Allah Al-Quran. Mereka akan tunduk, mereka akan hancur, mereka akan lebur. Karena apa? Khasyatan min khasyatillah. Saking hebatnya itu firman Al-Quran, sehingga pengalaman pertama Nabi ketika diturunkan Al-Quran, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang menjadi ucapan Nabi kepada Khadijah ketika itu? Dathiruni, zamiluni, wahai Khadijah, wahai istriku, selimuti daku. Artinya goncangan yang belum pernah dirasakan oleh Nabi, karena ini adalah wahyu pertama yang baru turun. Wahyu pertama yang baru turun begitu hebat, begitu istimewa.
Saking pengalaman ini menjadi pengalaman yang pertama sehingga kalau orang sekarang nih hampir kolaps ya. Hampir pingsan di tempat di waktu yang bersamaan. Shock ya. Shock. Artinya kalau orang kita nih keringet tuh bukan lagi yang kecil-kecil tapi seperti biji jagung yang Masya Allah. Meriangnya, demamnya baginda Rasul. Ada apa wahai baginda sayang, ada apa wahai kakanda sayang, telah turun kepadaku satu firman Allah yang menjadi perdana kepadaku, yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi, suratul Alaq dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Itu dia. Artinya adalah ini hadis memberikan satu contoh kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasul tentang orang mukmin yang mulia dan orang yang mukmin dan orang yang terhormat, yang dikatakan oleh Jibril, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan, jikalau ada di antara umatmu yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, hiduplah seselera mereka. Ishma syi'ta. Nikmati dengan cara apapun mereka isi kegiatan hidup mereka. Tapi ingat, ini dia peringatan dari Jibril kepada Rasul yang sesungguhnya peringatan ini untuk kita seluruhnya umat Nabi. Khitabnya, bicaranya Jibril memang kepada baginda Rasul, tapi sesungguhnya makna terselubungnya, tersiratnya adalah itu pesan untuk kita. Kalau Anda ingin hidup, silahkan hidup seseleramu, sehasratmu, sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sepanjang-panjang hidup anak manusia pasti nanti akan merasakan mati. Begitu demokratisnya Allah. Artinya apa? Kita diberikan pilihan oleh Allah. Mau hidup untuk menyembah Allah, fadal silahkan. Mau hidup membangkang terhadap hukum Allah, fadal silahkan. Fa innaka mayyitun. Niscaya nanti saatnya sudah datang kematian, maka disitulah akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ada kenikmatan untuk siapa? Mereka yang menyembah Allah, diisi kegiatan hidupnya untuk menyembah Allah, untuk beribadah dan beramal saleh. Kegiatan kita pasti nanti akan ada balasannya di situ ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna syarafal mu'min, bahwa kemuliaan seorang beriman itu adalah qiyamuhu bil lail. Bangunnya malam dia. Di sepertiga malam dia sholat tahajud, dia beristighfar, dia munajat kepada Allah. Di situ ternyata letak kemuliaan, bukan pada jabatan, bukan pada hasil kehormatan yang dia buat di tengah-tengah masyarakat. Ternyata tahajud itu yang membuat dan mendongkrak citra dan harkat serta martabat kita di hadapan Allah. Wastaghnuhu wa istighna'uhu 'anil nas. Dan tidak berpangku tangan kepada sesama makhluk. Artinya adalah suratul Ikhlas yang kita katakan pada ayat kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergelantung. Artinya bukan kepada makhluk. Sehingga kalau ini saja difahami, tidak meminta-minta, tidak berpangku tangan kepada manusia. Fas'alillah, minta kepada Allah. Kalau kita ingin minta pertolongan, fasta'in billah, minta pertolongannya kepada Allah. Adapun orang-orang yang sementara ini kita minta bantuan, dia memberikan bantuan, itu semua karena memang sumber kekuatannya dari Allah, sehingga saudara kita bisa membantu kita. Kalau sama-sama dicabut kemampuan kita untuk memberikan pertolongan dan bantuan, sepertinya nggak ada orang yang akan kita bantu. Sebab apa? Kemampuan itu nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ada peran dari Jibril. Nanti yang membedakan adalah sejauh mana peranan Jibril memberikan pesan dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka kalau kita katakan bahwa hadis nabawi, makna dan lafaznya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, makna itu adalah sebuah hasil. Nah, hasil dari sebelum menjadi makna ini, ada hasil dulu yang harus diperoleh. Sumbernya dari mana? Allah. Kalau begitu Allah apakah langsung mengilhami kepada baginda Rasul? Tidak. Ada Jibril pula. Semuanya Jibril. Karena itu disebutnya Jibril ini memiliki fungsi dan tugas penyampai wahyu, karena memang ketiga ini adalah wahyu ilahi. Artinya nggak bisa dilepaskan dari tiga komponen, Allah, Jibril, dan Rasulullah. Secara histori, secara sejarah, bahwa adapun Al-Quran, Al-Hadisul Qudsi, Al-Hadisul Nabawi, mereka turun, baik Al-Qurannya, Al-Hadisul Qudsi, Al-Hadisul Nabawi, satu sama lain mereka saling melengkapi.
kadang pada saat yang bersamaan. Adanya dan fungsi daripada hadis itu adalah menjadi penjelas, menjadi penerang sesuatu yang masih dikatakan oleh Al-Quran mujmal atau universal atau global, sifatnya umum. Maka Nabi tambahkan dengan hadis yang memiliki fungsi sebagai pendetail dan perinci dari keumuman lafaz Al-Quran. Sehingga ketika datangnya itu Al-Quran, baik ayat-ayat, sehingga pada saat bertanya sahabat, kemudian datang hadis Nabi memberikan pengajaran terhadap ayat yang baru turun. Diawali dari ucapan Nabi yang memberikan janji secara pasti. Ini dia. Bukan satu kekeliruan, bukan satu kesalahan dari Rasul, namun memang sudah Allah takdirkan, Allah ingin menurunkan satu ayatnya, namun harus disebabkan dengan satu peristiwa dulu yang melatar belakangi sehingga datangnya ini firman sesuai dengan keadaan yang terjadi, yang dialami oleh Nabi. Ketika di suratul Kahfi, di suratul Kahfi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi berjanji secara pasti menyampaikan isi janjinya di hadapan orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi bertanya begini, ya Rasul, tolong ceritakan kepada kami bagaimana itu keadaan Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang terjebak melarikan diri dalam rangka menyelamatkan keimanan dan tauhidnya di dalam sebuah gua. Lalu kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya belum datang firman Allah Subhanahu Wa Taala, belum mengerti tentang bagaimana perjalanan dan kisah cerita Ashabul Kahfi, sehingga pada saat itu dikatakan oleh Nabi, baik kalau begitu besok saya akan ceritakan. Pasti besok akan saya ceritakan. Sehingga turunlah itu ayat dalam suratul Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ila akhiril ayat. Ketika Nabi berjanji secara pasti di hadapan orang Yahudi, ya udah kalau begitu besok saya pasti akan ceritakan kepada Anda tentang keadaan ceritanya Ashabul Kahfi. Padahal saat itu Rasul belum diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga turunlah ini ayat menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah engkau sekali-kali menyatakan di hadapan manusia bahwa aku ingin melakukan esok hari kegiatan ini dan itu. Besok pasti saya akan datang. Illa, melainkan ayyasha Allah, disertai dengan insya Allah. Oleh karenanya ucapan insya Allah diambil dari ini ayat. Melainkan ada ucapan kepasrahanmu, ketidakmampuan kita menjadi seorang makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menyatakan secara pasti besok saya akan menyatakan, akan melakukan ini dan itu. Kalau tidak dengan insya Allah jangan. Tapi orang sekarang ini dia nggak mampu berjanji, akhirnya tamengnya adalah insya Allah. Disalahgunakan akhirnya. Salah fungsi, salah digunakan. Insya Allah itu kata ulama mengatakan, insya Allah jika Allah berkehendak itu apabila kemampuan kita lebih dari 70%, Pak, Bu. Artinya udah bukan lagi dhanni, sudah qat'i, tinggal tergantung bagaimana ketentuan Allah setelah itu.